Initiating System 1. System 1 loaded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra muslim, hafizakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bersama Sirah Nabawiyah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kecintaan kepada teladan kita ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa kecintaan ini maka tidak akan pernah kita mau mengikutinya. Karenanya kita perlu terus mempelajari dan alhamdulillah kita masih terus bisa bersama dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita pada pembahasan tentang bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi ini. Yang artinya bahwa kelahiran seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kelahiran cahaya untuk bumi yang tengah gelap, untuk bumi yang tengah tenggelam dalam kejahiliahan, di mana nyaris tidak pernah ada harapan. Bahkan orang-orang baik saat itu hanya bisa mengeluh, hanya bisa diam, hanya bisa menunggu dan menunggu siapa yang mampu memperbaiki keadaan yang sangat rusak itu. Orang-orang yang baik lelah dengan keadaan yang ada. Dan begitu lahir Rasulullah Muhammad SAW yang kelak menjadi nabi terakhir yang memperbaiki, menghadirkan kembali cahaya, maka kelahirannya berarti kelahiran cahaya. Dan selalu begitu, bahwa kita berharap siapapun yang lahir dari rahim kita, yang lahir dari keluarga kita, maka mudah-mudahan mereka adalah cahaya di zamannya nanti. Jangan pernah berkecil hati dengan siapapun yang dilahirkan. Buanglah jauh-jauh kalimat yang menunjukkan bahwa kehadiran seorang anak baru adalah kelahiran sebuah beban baru. Jauhi itu, kalimat itu bukan menunjukkan kalimat orang beriman. Karena anak-anak tidak lahir di dunia ini dalam keadaan menumpang hidup kita. Tidak ada itu. Yang ada adalah bahwa orang-orang beriman melihat bahwa mereka adalah cahaya di kemudian hari. Sebagaimana kita meneladani melihat kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan keluarga kita adalah keluarga cahaya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah sebagaimana kita ketahui dalam keadaan yatim. Sebelumnya sebenarnya ada pembahasan tentang masalah pernikahan antara Abdullah dan Aminah, ayah dan ibunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi karena tidak ada satupun riwayat yang sahih dalam bab ini. Dan ketika itulah para ahli sejarah menyampaikan bahwa ketika tidak ada satupun riwayat yang sahih, bahkan banyak sekali hadis-hadis palsu, riwayat-riwayat palsu seputar pernikahan ayah dan ibu Nabi, maka cukuplah bahwa pernikahan mereka ada dan sebagaimana yang berlaku dalam adat kebiasaan orang-orang Quraisy, maka begitulah jalannya pernikahan mereka. Tidak lebih dari itu. Sementara kisah-kisah yang berasal dari riwayat-riwayat palsu, kita tidak memerlukan riwayat-riwayat palsu untuk memuji Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah dan Al-Quranul Karim adalah sebaik-baik sumber untuk kisah ini. Di mana dalam Al-Quran kita tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan pada kita, Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia Allah menjumpaimu Muhammad dalam keadaan yatim dan kemudian dia melindungimu. Ini artinya bahwa dengan bisa dipastikan dan semua pendapat yang bertentangan dengan ini tertolak, bisa dipastikan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Beliau lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal. Ayahnya meninggal di Madinah. Saat itu dalam tugas Abdullah, yaitu ayah Nabi SAW,
tugas Abdullah untuk melakukan perjalanan dagang. Ada yang mengatakan bahwa ini pernyataannya Az-Zuhri, mursal, dalam hadis riwayatnya mursal, bahwa Abdul Muttalib yaitu kakek Nabi, ayahnya Abdullah, mengutus Abdullah untuk mengurus korma milik dia yang ada di Yathrib. Yathrib adalah Madinah. Ini salah satu pendapat. Yang jelas adalah bahwa Abdullah saat itu berangkat untuk urusan bisnis atau urusan perkebunan itu. Nah, ketika Abdullah berangkat, kemudian Abdullah sakit saat itu, dan kemudian wafat di kota Madinah, di keluarga besar dari pihak ibu tentunya, karena telah kita pelajari bahwa ternyata Abdullah, anaknya Abdul Muttalib ini memiliki kakek yaitu Hashim, yang Hashim dulu menikah dengan wanita berasal dari Madinah, dan Abdullah meninggal di Bani Adi bin An-Najjar, yang itu adalah keluarga salah satu dari itu adalah keluarga neneknya. Itu artinya bahwa Abdullah meninggal di keluarga besar ibu. Dan setelah itulah maka kabar berita sampai nanti ke kota Mekah, dan kemudian Aminah tentu sangat bersedih, dan disitulah nanti bahwa kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kelahiran yatim. Ketika kita berhenti di dalam pembahasan tentang yatim, maka ini ada pelajaran yang amat mahal tentang masalah kelahiran yatim. Bahkan kalau kita mencoba untuk mencari buku hari ini, bahkan saya mengingat bahwa yang diterjemah ke bahasa Indonesia, setidaknya saya pernah melihat ada 2 buku yang sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia tentang bagaimana hebatnya anak-anak yatim. Anak-anak yatim yang mengguncang dunia kurang lebih. Nah, ini menjadi pelajaran mahal, dan mari kita renung, kita tadaburi tentang masalah anak yatim ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Kata fa'awa ya artinya adalah dia Allah memberikan perlindungan kepadamu, maka ini menunjukkan bahwa anak yatim itu harus diperlakukan seperti Allah memperlakukan calon nabinya. Dilindungi, dihargai, diasuh, diperhatikan, dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan sangat keras bagi siapapun yang memakan harta anak yatim. Di sisi yang lain, Rasulullah Muhammad SAW langsung menyampaikan tanpa basa-basi bahwa siapa yang mengasuh dengan baik anak yatim maka akan bersama beliau di surga nanti. Ini betapa pentingnya memperhatikan anak-anak yatim. Anak-anak yatim ini seperti Nabi kita adalah yatim. Dan ternyata cukup banyak orang-orang besar di dalam sejarah Islam yang lahir dalam keadaan yatim. Kalau kita tahu di antara yang kita sangat kenal adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dilahirkan di jalur Gaza, Palestina, dalam keadaan yatim. Ayahnya sudah meninggal dan hanya ada ibunya, seorang janda yang miskin. Tapi kita lihat bagaimana nama itu masih sangat harum sampai kapanpun, yaitu nama Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tentu itu karya bundanya, karya ibunya, dalam keadaan anak ini yatim tetapi berhasil. Disinilah pelajaran kita. Bahwa yang pertama adalah mereka yang dilahirkan dalam keadaan yatim tidak usah berkecil hati. Para ibu yang telah ditinggal wafat oleh suaminya sehingga harus mengasuh seorang diri, anak-anak yatim itu, maka jangan berkecil hati. Karena Rasul kita yatim. Orang-orang besar banyak yang yatim. Jangan berkecil hati, ini hiburan untuk kita semuanya. Hiburan untuk mereka yang telah ditinggal wafat oleh kepala rumah tangga, oleh tulang punggung di rumah tangga itu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tidur
Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan orang-orang yang berjuang dengan sangat baik untuk mengasuh anak-anak itu. Kemudian juga ketika kita belajar tentang yatim ini, maka ternyata kita akan melihat anak-anak yatim ini sesungguhnya punya kelebihan sekaligus punya kekurangan. Punya kekurangan ketika dia sudah tidak punya ayah. Kalau seseorang tidak punya ayah, tentu hidup seseorang tidak sempurna. Karena manusia hidup itu memerlukan dua orang sekaligus, ayah juga ibu. Karena kita perlu mendapatkan sentuhan laki-laki, itu ayah, dan sentuhan perempuan, itu ibu. Ketika sudah tidak ada, maka tentu perlu sebuah perjuangan. Karena ibarat kaki berjalan, dia tinggal satu kakinya. Tetapi di sisi lain, anak-anak yatim itu memiliki kelebihan-kelebihan, memiliki keistimewaan-keistimewaan. Di antara keistimewaannya, anak-anak yatim sudah terbiasa hidup dalam keadaan susah. Setidaknya walaupun mungkin dia orang berada, dia yatim, tapi dia tahu bahwa dia tidak pernah melihat wajah ayahnya. Dia orang yang tidak pernah mendapatkan sentuhan langsung tangan perkasa sang ayah. Senyum indah yang merekah di senyum ayah. Itu artinya bahwa ada sisi yang kurang dalam kehidupannya, tetapi mereka sudah terbiasa dengan kehidupan yang seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan konsep hidup. Ihsyausin fa innan ni'ama la tadum. Kata beliau, biasalah hidup dalam keadaan keras karena nikmat ini tidak ada yang abadi. Tidak ada nikmat yang abadi. Maka kalau orang terlatih hidup dalam keadaan tegas, kemudian dalam keadaan dia tidak mudah cengeng, tidak mudah jatuh, tidak manja, tidak hidup dalam keadaan serba seperti bak raja, maka dia akan bisa hidup dalam keadaan apapun. Bahkan la qadarullah terjadi hidup dalam keadaan sedang di bawah rodanya, dia sudah sangat siap. Yang menjadi masalah adalah ketika orang hanya siap di salah satu sisi kehidupan, tapi tidak siap di sisi kehidupan yang lain. Anak-anak yatim sudah sangat terbiasa. Mereka adalah orang-orang yang sudah punya modal kemandirian, kekuatan hidup, kekokohan hati, dan itu mahal untuk sebuah keberhasilan. Di sisi yang lain, kelebihan anak-anak yatim, apalagi kalau kita melihat hari ini. Ketika seseorang ditinggal wafat oleh ayahnya, dia akan bersyukur, dalam tanda kutip, bersyukur. Ketika ternyata ayah yang seharusnya memberikan pendidikan dan keteladanan yang baik, ternyata bukan ayah yang diharapkan. Yang ada adalah ayah yang memberikan keteladanan yang buruk, atau ayah yang tidak bisa dicontoh. Maka bayangkan betapa sulitnya anak ini hidup dalam bayang-bayang ayah yang seperti itu. Padahal kita tahu betapa tingginya posisi ayah bagi kehidupan seseorang. Begitu luar biasanya sampai Al-Quranul Karim banyak sekali menyebut tentang keistimewaan atau apa yang dilakukan oleh ayah pada anak-anaknya. Tapi ketika seorang anak tidak beruntung mendapatkan ayah yang sejenis itu, kemudian sang ayah itu sudah tidak ada, bukankah itu meringankan hidupnya, meringankan langkahnya, dan yang ada adalah dia tinggal hadir sebagai seorang diri, sebagai seseorang yang mudah-mudahan terdidik dengan lebih baik. Maka dari itulah pembahasan tentang yatim, ada sisi di mana dia punya hidup yang kurang, kekurangan dalam hidup. Dan itulah tugas kita semuanya untuk mengasuh mereka, untuk melindungi mereka, dan seterusnya. Di sisi lain, mereka punya kelebihan, mereka punya keistimewaan. Ketika membahas tentang nama-nama besar para ulama, umpamanya, jangankan anak yatim yang kehidupannya mereka yang hidup dalam keadaan sempurna, artinya ada ayah ibunya, belum yatim, tapi ayahnya bermasalah dan mereka hidup pasti dalam keadaan sulit, sementara anak yang yatim sudah kehilangan mereka, dalam keadaan hidup mereka lebih ringan karena sang ayah sudah tidak ada. Bayangkan ada beberapa kisah dalam kisah salafus soleh bahwa seorang ayah yang hidup dan ayahnya terlalu hebat. Jadi anak ini tentu bersyukur. Siapa yang tidak bersyukur ketika ayahnya adalah orang hebat?
Ayahnya pemimpin besar, ilmuwan, ulama besar, siapa yang tidak mau itu? Tetapi dalam tanda kutip ada sisi negatifnya, punya orang tua seperti itu. Contohnya, bahwa di satu sisi dia sangat beruntung. Ini hanya sebuah sisi kecil sebenarnya, tetapi ini perlu disampaikan sebagai pelajaran. Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama besar di bidang hadis, dan kita tahu ada Sunan Abi Dawud. Disebutkan dalam biografi beliau bahwa Abu Dawud rahimahullah itu punya anak yang ilmunya disebut-sebut sama dengan ayahnya, bahkan lebih dari itu. Tetapi dia tidak bisa bercahaya namanya seterkenal ayahnya. Karena ternyata cahaya ayahnya terlalu terang sehingga menutupi cahayanya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala punya anak juga luar biasa, Abdul Malik namanya. Tapi karena cahaya Umar bin Abdul Aziz begitu terang, sehingga Abdul Malik cahayanya seakan redup di bawah terangnya cahaya sang ayah. Hanya ini satu sisi yang bukan sebuah kerugian sebenarnya, tetapi bahwa kebesarannya ternyata ada di bawah bayang-bayang ayahnya. Nah, kalau yang sisi positif saja, dalam tanda kutip sekali lagi, ada semacam kekurangan yang akan didapatkan seorang anak di mana cahayanya menjadi kalah terang dengan ayahnya, maka bagaimana dengan sisi negatif ketika sang ayah tidak memerankan diri sebagai ayah yang baik dan istimewa? Maka anak-anak yatim punya kemandirian dan sudah tidak hidup di bawah bayang-bayang ayah yang mungkin jadi seperti di zaman kali ini, para ayah yang bahkan tidak peduli atau bahkan tidak mengerti cara mendidik generasi. Dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim, dan nanti Nabi SAW dididik berikutnya, dan ini menjadi pelajaran. Pelajaran pertama adalah pelajaran bagi mereka yang dilahirkan dalam keadaan punya banyak kekurangan, umpamanya yatim. Jangan berkecil hati, sekali lagi, Nabi kita adalah anak yatim. Tapi pelajaran yang kedua adalah bagi setiap kita yang masih lengkap, subhanallah, orang tua kita ada, ayah ibu kita masih lengkap, kita lahir masih merasakan kasih sayang mereka. Maka pelajaran mahalnya seperti ini, yaitu bahwa kalau yang yatim saja, yang hidupnya punya kekurangan, bisa berhasil, bisa mengguncang dunia, bisa menjadi orang hebat, orang besar. Mengapa yang dalam keadaan masih lengkap kedua orang tuanya tidak bisa mencapai prestasi yang setinggi itu? Tentu ini menjadi pekerjaan buat kita, pekerjaan rumah buat kita sendiri. Bahwa mari kita syukuri dan mari kita perankan baik. Kalau yang yatim bisa mendapatkan keistimewaan hidup, maka sudah seharusnya bahwa mereka yang masih dikarunia Allah kedua orang tuanya, seharusnya mereka bisa hidup lebih baik. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita semuanya, membahasakan kepada kita tentang ayah dan ibu adalah dua pintu surga. Kalau sudah meninggal salah satunya, maka telah tertutup salah satunya. Kalau sudah meninggal dua-duanya, maka tertutup dua-duanya. Artinya bahwa ini kesempatan surga sangat dekat ketika kedua orang tua kita masih ada. Karena itulah tempat kita untuk mereguk pahala sebanyak-banyaknya, yang dengan itu akan mengantarkan kita pada surga Allah dengan izinnya. Itu mudah-mudahan ini menjadi pelajaran mahal dari kehadiran Rasul kita yang yatim. Dan pelajarilah terus bagaimana Islam mengajari kita tentang bagaimana mendidik anak-anak kita, apapun keadaan mereka. Mereka masih sempurna atau mereka yang sudah dalam keadaan yatim. Fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mau berfikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.